Tuhan wan nafaqah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan di waktu yang penuh barokah ini kecuali dengan kita bertakbir dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tiada lain kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, yang pertama untuk memperingati haul yang keenam daripada wafatnya Sultanul Ulama Al-Alama Habib Salim bin Abdullah As-Syatiri. Mudah-mudahan langkah kita di majlis yang mulia ini Allah catat sebagai langkah kaki yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mewakili atas nama panitia haul mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir. Alhamdulillah alladzi la tanqudu mawahibu wa la tuqsa wa la tuqtasu ajaibu man harakathu aqdamu sa'iyah fi amtari judiyil matalib. Asyhadu an la ilaha Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Ali bin Syatiri bin Al-Faqih Ali bin Al-Qadi Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Rabi bin Ali bin Fatihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirba bin Ali Khalid Qasam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Raidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramut pada tahun 1357 Hijriah. Awal mulanya ayahandanya memberinya nama Umar, akan tetapi beliau sering mengalami sakit. Lantas ayah beliau berziarah ke kuburan Zambal seraya bertawasul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib, beliau tergantung dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau memerintahkan kepada ayahanda Habib Salim untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau masih kecil, ayahandanya yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri telah memberikan kabar gembira bahwa kelak Al-Habib Salim akan menjadi seorang raja ilmu dan akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang, sosok yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, di saat beliau sudah di kursi roda pun
Setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai 4 salat tarawih di masjid-masjid yang berbeda di kota Tarim Hadramut. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan Asy-Syadzili mengatakan, "Salim, adikku lebih banyak ibadahnya dibanding aku." Beliau tumbuh besar di Tarim, lingkungan yang penuh akan ulama dan para wali Allah. Di masa kecil hingga remaja, beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat, yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid dari ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Di antara para guru-guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus, Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga saudara-saudara beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Alamah Hasan, yang mana mereka adalah putra-putra Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siddaf, Syekh Salim Sa'id Bukair, Syekh Mahfud bin Usman, Syekh Fadal Bafadal, dan masih banyak lagi daripada ulama-ulama di masa beliau. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke kota suci Mekah. Sebelum memulai perjalanan ke kota Mekah, beliau berziarah kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Siddaf di kota Simun, yang lantas beliau memberikan kabar gembira bahwa kelak Rasulullah SAW yang akan mengurus segala urusan beliau. Di kota Mekah, beliau berguru kepada ulama Hijaz di waktu itu, di antaranya Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'ah, Syekh Hasan Al-Fassad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini, yang mana beliau ahli falak terkemuka yang berdarah bawean Indonesia. Dan juga guru besar beliau Al-Muhaddis Al-Alamah As-Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, usul fikih, mantiq, dan masih banyak lagi yang kesemuanya beliau rangkum dalam buku-buku catatan pribadinya. Sehingga ketika As-Sayyid Ali Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, "Sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu." As-Sayyid Ali sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikan waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-muridnya ketika itu, "Kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu." Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, mulai tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1397 Hijriah. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid, serta madrasah-madrasah agama, dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmunya, sehingga berguru kepada ulama Aden pada masa itu, di antaranya As-Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsi, Al-Alamah Syekh Muhammad Salim Bahali, Syekh Ali bin Muhammad Bahumaisi, Syekh Kamil Abdullah Salah, dan banyak lainnya. Begitulah sifat Al-Habib Salim yang selalu haus akan ilmu, sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru, dan buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya.
ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwana al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam dan mencium tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya sebilah pedang dan berkata, "Berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Yang mana mimpi ini beliau takwil adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula Al-Habib Salim banyak mendapat bisyarah dari para salafus salihin. Di antaranya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakran memberikan berkah ludahnya di mulut mulia beliau. Begitu juga beliau pernah bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adri berkata kepadanya, "Teruskanlah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya." Dan alhamdulillah memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dengan berhasilnya dakwah beliau di masa hidupnya. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan banyaknya umat yang hadir di pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari Partai Komunis yang berkuasa saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Al-Habib Salim. Seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Al-Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1400 Hijriah, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan. Hal itu semua dialami Al-Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdul Rabbih Al-Junaidi, atas desakan Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dari kota Baydok. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Lalu pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju dua kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith untuk mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh beliau berdua, sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah yang mengambil manfaat keilmuan dari keduanya. Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah yang bertepatan dengan 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama.
Lalu beliau bersama saudaranya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah yang berfaham komunis yang dahulu berkuasa. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya Indonesia, untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga kini Rubat Tarim masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar, dan ba'da maghrib. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahqaf beberapa saat. Namun, kemudian beliau mengundurkan diri dan fokus mengajar di Rubat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antaranya yang